Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Suwandi Ngawi. Salam ternak, salam ngarit, sehat sejahtera untuk kita semuanya ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan segala urusan dan dilancarkan jalan rezekinya. Dan mungkin untuk teman-temanku yang baru menemukan channel kami, yang suka dengan video dan keterangan-keterangan kami, cerita kami, mohon channel kami didukung untuk di like, di komen, dan juga di subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan video terbaru saat saya upload video teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini di sini saya akan bercerita ataupun membahas seputaran ternak kambing tempo dulu atau peternakan tradisional dan juga peternakan zaman sekarang ataupun milenial ya teman-teman. Mungkin nanti jika memang tidak pas ya saya mohon maaf, mohon disimak dengan benar ya teman-teman, dan mohon di komen juga apakah teman-temanku peternak semuanya juga mempunyai pengalaman seperti saya. Jadi kalau zaman sekarang itu umumnya para peternak itu sudah pada cerdas dan pinter-pinter teman-teman, karena kebanyakan itu menanam dari bank pakan. Sebenarnya kalau di daerah kami sendiri itu waktu saya belum ternak, ini bukannya sombong ya teman-teman, itu memang belum ada yang menanam. Kalaupun ada itu cuma 1-2 itu di galengan sawah itu teman-teman. Itu pun rumputnya juga tidak rumput odot maupun pakcong. Rumputnya itu kebanyakan rumput gajahan teman-teman. Dan itu jarang sekali. Tapi alhamdulillah memang setelah saya beternak selama 2,5 tahun ini, dan juga memang saya termasuk yang pertama menanam pang pakan dengan jumlah yang agak lumayan banyak. Dan alhamdulillah itu peternak ataupun pemula-pemula itu bermunculan teman-teman, dan mereka minta bibit ke saya untuk tanam pakan seperti saya teman-teman, walaupun ya cuma di galengan ataupun nanamnya itu cuma sedikit karena ternaknya juga cuma sedikit, tapi alhamdulillah mereka semuanya termotivasi teman-teman. Jadi saya itu keinget zaman dulu waktu saya masih kecil, waktu ikut sama kakek saya teman-teman, karena kakek saya dulu juga seorang peternak, tapi dulu itu yang dipelihara itu kambing domba atau kambing kibas dulu teman-teman. Jadi peternak zaman dulu itu memang tidak membutuhkan lahan seperti ini, kalaupun ada kan lahannya ditanami polo hijau seperti ini teman-teman, bisa dari kacang tanah, kedelai ataupun dari jagung dan juga singkong, biasanya seperti itu. Karena rumah kakek saya itu kan dekat dengan hutan ya teman-teman, kira-kira cuman 100 meter ataupun nggak nyampe 200 meter pokoknya teman-teman, itu sudah berbatasan dengan hutan. Dan dulu itu hutannya kan juga rumputnya banyak, karena untuk tanaman jatinya itu ya tidak terlalu kerep-kerep amat teman-teman, dan rumputnya banyak. Dan juga waktu itu belum pada ditanami, nggak seperti zaman sekarang ini teman-teman. Kebanyakan tuh di hutan itu sudah pada ditanami pertanian, baik kedelai ataupun di sawah, ada yang ditanami jenis jagung seperti itu. Jadi untuk lahan mengangon ternak itu sudah nggak ada teman-teman, jadi sudah susah sekali. Kan kalau zaman dulu itu peternakannya kan modelnya kebanyakan, kalau daerah kami itu memang kambing kibas, kambing domba itu teman-teman, dan kebanyakan memang diangon di hutan itu, dan nggak perlu ngarit. Tapi susahnya itu kalau musim hujan itu agak susah teman-teman, karena terkadang kan dari pagi sudah hujan tuh, jadi nungguin nanti kalau sudah siang baru kambingnya itu dikeluarkan, diangon. Terkadang juga pernah kehujanan terus pulang sampai kambingnya itu basah kuyup, tuh juga pernah juga. Dan dulu pun kan juga untuk kandang-kandang kan nggak perlu disekat-sekat ya teman-teman, nggak seperti sekarang dipanggrok, dipanggung terus disekat-sekat. Kalaupun nggak di koloni, tapi kan juga kebanyakan di panggung ya teman-teman. Kalau zaman dulu kan di koloni di bawah seperti itu. Kalau zaman sekarang ya sudah seperti ini teman-teman, kebanyakan di panggung terus disekat-sekat untuk breeding sendiri, nanti untuk penggemukan ataupun fatteningnya sendiri, kan seperti itu teman-teman. Jadi mungkin ada sisi lemah ataupun sisi untung dan tidaknya ya teman-teman. Kalau zaman dulu tuh untungnya kan lahan pang pakan yang harus kita siapkan seperti sekarang ini kan bisa ditanami polo hijau seperti itu tadi yang saya ceritakan tadi teman-teman. Kalau zaman sekarang kan lahan yang harusnya ditanam polo hijau ataupun bisa ditanami sawah padi itu kan
menjadi pampakan ditanami rumput kan seperti itu. Tapi memang kalau nggak seperti itu kan juga susah sekali teman-teman, karena zaman sekarang juga sudah para petani itu biasanya kan kalau rumputnya agak kewalan tuh biasanya kan sudah disemprot menggunakan penyemprot rumput itu. Jadi rumput pun juga sekarang tuh agak susah di daerah kami. Kalau zaman dulu kan nggak cari rumput pun mudah, karena dari petani pun nggak semaju sekarang kan teman-teman. Jadi nggak ada semprot rumput, jadinya juga rumput itu banyak. Tapi kalau dengan sistem milenial seperti sekarang ini misalkan kita ternak dengan jumlah yang banyak, misalkan sampai 20 ekor ke atas, itu kalau kita memang sudah mempersiapkan lahan pampakan, insya Allah juga bisa ataupun mudah teman-teman. Kalau zaman dulu memang nggak perlu mempersiapkan lahan pampakan, akan tetapi kalau musim hujan ya seperti yang saya ceritakan tadi, agak kerepotan, agak susah. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau menurut saya, kalau zaman sekarang ya enakan peternakan zaman sekarang teman-teman, karena kan nggak ada lahan untuk kita angon. Tapi kalau zaman dulu ya enakan kita mengangon di liaran, di hutan ataupun di tempat-tempat tertentu yang sekiranya kita bisa mengangon ternak-ternak kita, itu lebih bagus, lebih enak. Itu zaman dulu teman-teman. Kalau zaman sekarang ya tetap enakan seperti peternak milenial seperti ini. Kita bisa membuat pakan fermentasi ataupun pakan-pakan yang lain yang bisa kita simpan. Jadi meskipun hujan ataupun meskipun tetangga repot, itu kalau kita sudah mempersiapkan lahan pakan ataupun pakan-pakan keringnya kita simpan kan mudah sekali. Kalau zaman dulu kan mau nggak mau ya tetap angon kan teman-teman. Jadi seperti itulah menurut pengalaman kami dari dulu waktu kami kecil teman-teman. Dan mungkin juga untuk teman-temanku yang mempunyai pengalaman yang sama dengan kami, bisa dikomentari keterangan kami. Dan mudah-mudahan cerita ataupun obrolan kami saat ini bisa menghibur ataupun bermanfaat untuk teman-temanku peternak semuanya. Dan juga mohon maaf jika ada keterangan kami yang bolak-balik ataupun tidak tepat ya teman-teman. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kita semuanya dimudahkan segala urusan dan dilancarkan jalan rezekinya ya teman-teman. Dan video dari kami saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.